Menciptakan generasi bangsa yang berjiwa merupakan cita-cita ideal para founding father negeri Pancasila. Pokok intisari mandat yang saya terima dari MPRS ialah membangun bangsa, nation building, dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan. Bahkan dalam teks lagu Indonesia Raya, membangun jiwa menempati urutan pertama sebelum membangun raga. Namun alih-alih membangun jiwa, dalam kenyataan, jiwa yang menjadi ruh generasi bangsa acap kali tergerus oleh kepentingan sesaat yang mengakibatkan tercerabutnya nilai-nilai spiritualitas dalam keseharian. Di tengah hingar-bingarnya kebutuhan hidup yang serba digital inilah, diperlukan sebuah etikat oleh semua pihak guna membangun kembali keseimbangan antara jiwa dan raga yang kian pudar. Adalah pondok pesantren dan lembaga pendidikan agama lainnya menjadi salah satu alternatif untuk menjawab semuanya. Sebagai salah satu lembaga yang ikut bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter anak bangsa yang berjiwa, Pondok Pesantren Tahfiz Rahmat Palembang dilahirkan dan didirikan. Pondok Pesantren Tahfiz Rahmat Palembang adalah salah satu di antara lembaga pendidikan kader calon guru tahfiz di Palembang, Sumatera Selatan. Tahun 2013, Pondok Pesantren Tahfiz Rahmat Palembang masih berbentuk rumah tahfiz di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Tahfiz Kimerogan Palembang. Pada awalnya, Rumah Tahfiz Rahmat didirikan oleh Ustadz Ahmad Fauzan atau yang dikenal Ustadz Yayan, yang juga penggagas lahirnya rumah tahfiz di Sumatera Selatan hingga sekarang. Putaran waktu terus berpacu dengan upaya tata kelola Rumah Tahfiz Rahmat Palembang. Setelah sebelumnya ada 4 ustadz yang mengelola, pada tahun 2014, rumah tahfiz yang berkantor pusat di rumah milik almarhum Bapak Rahmat ini dimandatkan kepada Ustadz Imron Supriyadi, seorang jurnalis, pelaku sastra, dan dosen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Berbekal dengan ilmu yang pernah didapatkan dari Pondok Pesantren Islam As-Salam Surakarta, Ustadz Imron Supriyadi bersama istrinya Pustrini Hayati, sarjana pendidikan Islam yang juga alumnus Pondok Pesantren di Garut, Jawa Barat, kemudian mencoba memaksimalkan Rumah Tahfiz Rahmat Palembang dengan sarana dan prasarana yang ada. Berbekal dari keinginan yang kuat, Rumah Tahfiz Rahmat mulai berpendar. Kali pertama, lembaga ini mengajar 2 santri, yaitu Anisatun Nurul Alam dan Muhammad Kahfi Al-Hakim. Keduanya tidak lain adalah putri dan putra dari Ustadz Imron Supriyadi dan Ustadzah Pustrini Hayati. Berbekal 2 santri inilah, 2 bulan berikutnya berkembang menjadi 13 santri. Di awal perkembangannya di tahun 2014, Rumah Tahfiz Rahmat belum menerima santri mukim, sebab kala itu Rumah Tahfiz Rahmat baru ditata ulang, baik dari manajemen, jadwal kegiatan santri, dan menghitung kebutuhan santri di semua bagian, kebutuhan dapur, sumur, dan kasur. Namun, di tengah perjalanan maksimalisasi manajemen itu, Ustadz Yayan seketika memberi mandat 13 santri mukim yang harus dibina di Rumah Tahfiz Rahmat Palembang. Tak ada daya tolak terhadap datangnya takdir. Bermodal bismillah dan atas doa dari semua, sejak pertengahan 2014, Rumah Tahfiz Rahmat kemudian resmi menerima santri mukim berjumlah 13 orang yang kesemuanya laki-laki berumur 9-17 tahun dari berbagai daerah, baik dalam dan luar kota Palembang. 3 bulan awal mengelola santri mukim bukan hal yang mudah, apalagi 90% santri mukim tidak berbayar. Sarana dan prasarana masih sangat terbatas. Masalah konsumsi juga menjadi hal pokok yang wajib dimaksimalkan. Sebab tanpa makan yang cukup dan bergizi, otomatis akan mengganggu kesehatan dan konsentrasi santri dalam menghafal Al-Quran. Disinilah Rumah Tahfiz Rahmat dengan segala energi yang ada mendapat tantangan berat untuk terus bertahan demi terjaganya kelangsungan hidup santri, baik moral dan spiritual.
Ujian berat di 3 bulan pertama usai. Masuk bulan keempat di tahun 2014, napas dan tata kelola di rumah Tahfiz Rahmat mulai bersinar. Jejaring, rekanan, teman dan hamba Allah yang datangnya tidak kita ketahui mulai datang tanpa diundang. Dengan segala upaya perluasan informasi melalui digital, simpati dari sebagian lembaga secara perlahan mulai meluas. Ragam bantuan pun tak berbilang. Semua datang tanpa diduga. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ar-rizqu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang datang tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Berpijak dari tanggung jawab moral dan kenyataan itu, keinginan mengembangkan lembaga pendidikan kader guru penghafal Al-Quran kian melambung. Hingga akhirnya tahun 2019, Rumah Tahfiz Rahmat berdiri sendiri dan berpamitan dari Yayasan Pondok Pesantren Tahfiz Kimarogan, Palembang. Ustadz Yayan sebagai pembina Yayasan Pondok Pesantren Tahfiz Kimarogan, Palembang dengan senang hati memberi restu atas inisiatif ini. Melalui akta notaris dan legalitas formal dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Rumah Tahfiz Rahmat beralih di bawah Yayasan Tazkiyah Nusantara Palembang. Di bawah yayasan yang baru inilah Rumah Tahfiz Rahmat sejak tahun 2019 kemudian mengembangkan lembaganya menjadi Pondok Pesantren Tahfiz bersejajar dengan pesantren tahfiz lainnya yang sudah lebih dulu lahir di Sumatera Selatan. Dengan tetap menempati rumah almarhum Bapak Rahmat dengan status pinjam pakai, hingga kini Pondok Pesantren Tahfiz Rahmat mengelola santri mukim 15 orang laki-laki dan santri pulang pergi atau santri kalong sebanyak 40 orang dari semua tingkatan, TK, SD, SMP, SMA, sampai mahasiswa. Sebagai upaya pengembangan di masa mendatang, Pondok Pesantren Tahfiz Rahmat Palembang dengan kemampuan yang dimiliki saat ini sedang menambah materi selain hafalan Al-Quran. Di antaranya melatih pidato melalui muhadoroh 1 pekan sekali, membaca maulid Nabi, pelajaran nahwu sorob, dasar-dasar bahasa Arab, mahfudot, khotil Quran, dan materi lainnya termasuk seni hadroh dan marawis. Di tahun berikutnya sedang dikembangkan keterampilan menulis opini populer, latihan teknologi komputer, menulis karya sastra, seni drama, dan teater. Sebagai persiapan pengembangan dan perluasan area, saat ini pengelola Pondok Rumah Tahfiz Rahmat sudah membeli tanah 4 kapling di kawasan Desa Ibul Besar 2, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Tanah 4 kapling ini diniatkan sebagai satu bagian wujud dari upaya pengelola Pondok Pesantren Tahfiz Rahmat Palembang yang terus berkeinginan mengembangkan Pondok Tahfiz Rahmat menjadi pondok pesantren yang akan lebih banyak menampung santri mukim dari 15 santri menjadi ratusan bahkan ribuan santri calon para penghafal Al-Quran. Tentunya pengembangan dan upaya perluasan Pondok Pesantren Tahfiz Rahmat Palembang ini tidak bisa berjalan tanpa kebersamaan, baik doa dan material. Upaya ini bukan pula menjadi tanggung jawab pribadi dan personal, tetapi membangun generasi Qur'ani, menyiapkan calon guru penghafal Al-Quran di bumi Pancasila yang berjiwa menjadi tanggung jawab semua. Ya, semua dan kita semua yang ingin menabung untuk akhirat. Pesan sahabat Nabi Rasulullah SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, memberilah walau sedikit, sebab tidak memberi itu lebih sedikit nilainya.